selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami sudah menjadi orang-orang yang Engkau tebus dari segala dosa kami. Kami mohon pengampunan dan Kau memberi pengampunan kepada kami. Hidup yang kami hidupi sekarang adalah hidup yang penuh dengan kemerdekaan karena Kristus. Kami bersyukur. Pada pagi ini Tuhan menolong kami untuk kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Upah dosa adalah maut. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kejahatan manusia terjadi di mana-mana. Bahkan kalau kita lihat manusia sekarang semakin jahat dan jahat. Lalu bagaimana kita melihat kejahatan yang terjadi di mana-mana? Kita sebagai anak-anak Tuhan perlu minta hikmat Tuhan supaya kita tidak kompromi dengan kejahatan dan tidak hidup dalam kejahatan, tetapi kita harus hidup dalam kebenaran. Dan hanya firman Tuhanlah yang dapat menerangi hati dan pikiran kita untuk kita tetap bisa hidup di jalan yang benar. Peristiwa yang terjadi di dalam Alkitab tentang kejahatan manusia di dalam Kejadian 6 ayat 5-6, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Ini adalah satu peristiwa ketika kita baca di Kejadian ayat 1 dan 2 penciptaan, lalu pasal yang ketiga tentang kejatuhan manusia Adam dan Hawa, dan pasal yang keempat keturunan Adam dan Hawa, dan pasal yang kelima itu juga masih keturunan Adam dan Hawa. Lalu Kejadian pasal 6 ini tentang kejahatan manusia. Akibat ketidaktaatan Adam dan Hawa, lalu turunannya, anak cucunya juga semakin jahat berbuat dosa. Adam dan Hawa kesalahannya tidak taat kepada Allah, tapi anaknya Kain membunuh adiknya sendiri, Habel. Itulah kejahatan. Sesudah itu semua manusia yang ada di bumi ini berbuat jahat dan jahat, dan semakin jahat. Firman Tuhan pagi ini mengingatkan kepada kita, menjelaskan kepada kita bahwa ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kejahatan itu dari dulu sampai sekarang selalu ada. Mungkin situasi kita sekarang dengan situasi zaman dulu tidak berubah. Kejahatan selalu ada. Orang-orang yang jahat terus berbuat jahat. Lalu bagi kita yang ada di dalam Kristus, kita ini manusia yang Tuhan ciptakan dari berdebu tanah ini, ada keinginan daging dan keinginan roh. Perjuangan kita akan mematikan keinginan daging. Kadang-kadang kita berbuat baik, tapi suatu hari berbuat jahat. Lalu kecenderungan kita ini berbuat jahat, bukan berbuat baik. Ditakiti orang sedikit saja, firman Tuhan bilang, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Tapi rasa emosi kita, mau melawan. Nah, di sini perjuangan kita. Lalu kita sudah ingat bahwa upah dosa adalah maut, dan orang-orang yang jahat pasti akan dihukum. Dan kita sekarang percaya di dalam Kristus, kita sudah dibebaskan dari hukum dosa. Lalu jangan lagi kita cenderung untuk berbuat jahat. Bisakah kita berbuat baik, melakukan hal yang baik? Bisa.
Dapatkah kita keluar dari situasi lingkungan yang begitu jahat? Bisa. Ini satu kehidupan. Bagaimana kita mengejar hidup berkenan kepada Allah. Di dalam perjanjian lama, Abraham tidak hidup sama seperti orang-orang di lingkungannya, tapi dia hidup berkenan kepada Allah. Kita juga saat ini bisa, karena firman Tuhan inilah yang menjadi penolong, penopang, penerang setiap langkah hidup kita. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, pagi ini firman Tuhan ingatkan kepada kita, jangan terus berbuat jahat, berbuatlah baik, bertobatlah dari dosa-dosa. Sehingga ketika kita mengalami pertobatan, ada hidup yang baru. Hidup yang baru di dalam Kristus. Hidup yang membuahkan hasil, hidup yang memuliakan Tuhan, dan hidup yang memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan menjamin itu. Oleh karena itu, mari berjuang tetap hidup dalam kebenaran. Kita berdoa. Kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Engkau sudah mengingatkan kami untuk kami tetap berbuat yang benar. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.